Halo semuanya, kembali lagi di podcast Jurnal Laska. Hari ini bersama aku Naura dan di samping aku ada tamu spesial nih. Silahkan Ibu perkenalkan terlebih dahulu. Terima kasih Kakak Naura. Hai anak-anakku semua dan anak-anak di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Bu Hanjar Giri Anggraini, biasa dipanggil oleh anak-anak Hanjar. Kebetulan mengajar mapel ekonomi kelas hampir seluruhnya nih nak. Bu Hanjar mengajar kelas 10, 11 dan 12 di SMA Negeri 2 Batang. Seperti itu. Baik Bu Hanjar. Oke. Bu Hanjar kan kemarin masuk ke juara nasional guru terbaik kan? Iya betul ya. Nah itu kan mesti ada lika-liku perjalanannya, terus juga ada rintangan-rintangannya tuh. Bisa untuk diceritakan Bu? Oh siap. Jadi anakku Naura dan teman-teman semua, bahwa proses untuk menjadi GTK inovatif guru SMA terbaik memang prosesnya panjang anakku Naura ya. Saat itu ada pendaftaran ya di bulan sekitar bulan Oktober ya, mau menuju November itu, karena ada sesi diperpanjang nih nak ya, pendaftarannya jadi ada sesi diperpanjang. Itu Bu Hanjar mendaftar. Tentu saja apa nih yang diunggah dalam pendaftaran GTK inovatif itu adalah video pembelajaran dan naskah praktik baik. Nah, untuk video ini tentu saja saya pribadi disupport oleh anak-anak di tim kalian ya di Jurnal Laska itu untuk pengambilan videonya. Kemudian video-video pembelajaran itu Bu Hanjar olah nih anak-anakku pakai Filmora pure. Bu Hanjar olah pakai aplikasi Filmora dengan berbagai variasinya tentu saja ya. Tapi ada syaratnya nih anak, tidak boleh ada musik latar di video tersebut. Jadi videonya harus jelas, kemudian suara Bu Hanjar pun harus jelas ketika menjelaskan, seperti itu. Itu konsep videonya. Tentunya tidak hanya video aja nih nah, ada namanya naskah praktik baik. Naskah praktik baik ini diketik di aplikasi MS Word anakku, cukup sederhana, sudah ada pedoman cara penulisannya untuk naskah praktik baiknya. Kemudian ada syaratnya lagi nih anakku, video ini harus diunggah dulu di akun YouTube pribadinya Bu Hanjar, kemudian linknya itu disematkan di PMM ya. Jadi PMM itu sebuah aplikasi milik pemerintah ya, yang digunakan untuk menyematkan praktik baik seperti itu. Setelah itu baru bisa dikirimkan di webnya panitia lomba semuanya. Jadi videonya itu cukup linknya yang dikirimkan, kemudian naskah praktiknya dalam bentuk PDF, harus di PDF-kan seperti itu. Nah, sampai ke tingkat nasional tidak semudah itu nak. Jadi setelah mengirim naskah praktik baik, kemudian panitia Dewan Juri itu mengumumkan, BPGP Provinsi Jawa Tengah mengumumkan bahwa Bu Hanjar termasuk 10 peserta yang akan presentasi dan wawancara di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Bu Hanjar bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat ya di Provinsi Jawa Tengah, khususnya guru inovatif SMA. Nah, banyak sekali ya, sebenarnya pendaftarnya banyak nah, 500-an sekian itu, tapi cuma dipanggil 10 Bapak Ibu guru. Di sana Bu Hanjar harus mempresentasikan video dan praktik baiknya ya, menghadapi 3 dewan juri. Setelah itu jeda beberapa minggu lah, ada pengumuman nih. Hasilnya ternyata dari 10 Bapak Ibu guru di Provinsi Jawa Tengah itu diumumkan 3 peserta terbaik di tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Dan alhamdulillah atas doa dari Bapak Ibu guru, sahabat-sahabat guru, murid-murid masih ingat sih ya, Bu Anjar minta doa nih lewat WA grup ya, anak-anakku mohon doa restunya, itu masih ingat ya, di WA grup itu Bu Anjar mohon doa restu agar anak-anakku mendoakan Bu Anjar diberikan kemudahan untuk proses seleksi ke tahap berikutnya. Dari 3 peserta terbaik ini ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat dan kebahagiaan. Bu Anjar ternyata terbaik pertama Nina ya di tingkat Jawa Tengah. Dapat hadiah jam dan uang pembinaan seperti itu. Kemudian bulan November, tepatnya tanggal 20 November, Bu Anjar berangkat ke Jakarta nih nak, seleksi di tingkat nasional, mewakili Provinsi Jawa Tengah bersama 23 teman ya, 23 teman Bapak Ibu guru dari Provinsi Jawa Tengah berangkat ke Jakarta. Kebetulan Bu Anjar di sana itu pesertanya komplit nak, Bapak Ibu gurunya sebanyak 38 perwakilan Bapak Ibu guru di provinsi, di seluruh provinsi di Indonesia ya nak ya. Jadi terwakili semua. Khusus GTK, apresiasi GTK inovatif guru SMA itu semua provinsi mengirim. Jadi di sana itu Ibu Anjar bertemu Bapak Ibu guru yang sebenarnya baik-baik semua nak ya. Inovasinya juga bagus, karya-karyanya juga bagus. Di sana sama nak, Bu Anjar selama 30 menit itu menghadapi dewan juri ya. Jadi kegiatannya itu nggak hanya wawancara sama presentasi saja, banyak sebenarnya kegiatan. Jadi 7 hari Bu Anjar itu di Jakarta menghadapi 3 dewan juri ya, presentasi dan tentu saja wawancara nih nak ya. Yang mendebarkan itu sebenarnya wawancara. Presentasi cukup 10 menit ya, sisanya 30 menit kurangi 10 menit berapa tuh, 20 menitan kita wawancara nih ya. Ya maju mundur seperti itu ya. Itu semuanya dewan juri adalah praktisi. Nah praktisi itu Bapak Ibu dosen ya. Jadi dari dosen Unila sepertinya Bapak dari dosen profesor ya, dari Bapak Unila, kemudian dari UPI, kemudian dari UNPAD seperti itu. Nah selain presentasi dan wawancara ada kegiatan juga lagi yang lainnya. Tentu saja kita dapat materi pengembangan diri untuk Bu Anjar, yaitu bagaimana cara mengelola pembelajaran kita agar bisa dinikmati oleh orang lain, yaitu seperti kalian kan nanti menge-share praktik baiknya ke media sosial seperti itu. Ada juga kegiatannya pembekalan oleh Bapak Dirjen GTK ya, Dikmen itu juga ada pembekalan, kita dibekali ilmu-ilmunya. Kemudian juga ada kegiatan ini yang paling membahagiakan kita ya, dari 38 provinsi adalah kita bisa gabung membuat karya Tari Cinta Indonesia ya nak ya. Kita memang harus dituntut tampil, dari 38 Bapak Ibu guru harus kompak di malam pentas seni itu harus tampil. Jadi penilaiannya kompleks sekali nak, tidak hanya sedikit-sedikit, tapi intinya gini, guru itu harus inovatif ya, bisa menginspirasi orang lain dan muridnya. Tentu saja orang lain itu ya Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk juga orang lain. Dan istilahnya kalau kalian itu tadi ya, otak kanan dan kirinya harus imbang ya nak ya, balance. Padahal kan Bu Anjar juga nggak pinter amat ya untuk seni ya. Ya seperti itu. Nah seperti itu, terus malam pengumuman itu yang mendebarkan sebenarnya ya. Alhamdulillah saya termasuk guru inovatif di tingkat nasional yang terbaik. Jadi diambil 5 nih nak, 5 itu alhamdulillah. Pengumumannya malam itu yang membuat Bu Anjar sangat bahagia. Bu Anjar termasuk salah satu guru terbaik di tingkat nasional untuk apresiasi GTK inovatif, dan hadiahnya sangat menarik nah, laptop layar sentuh nih. Terima kasih Dirjen GTK ya, beserta uang pembinaan dan souvenir seperti itu. Semoga bisa menginspirasi anak-anak ya, bahwa lomba itu menyenangkan, tapi jangan hanya pengen hadiahnya toh ya, tapi untuk pengembangan diri. Seperti itu anakku. Siap. Terus Iya.
pas Bu Hanjar kan tadi buat video kan? Iya, video, betul. Kalau boleh tahu videonya temanya apa ya Bu? Oke, judulnya ya, aduh kelupaan juga ya. Anakku judulnya itu Bu Hanjar kasih singkatan ya, namanya akronim ya, dalam bahasa Indonesia itu namanya akronim. Namanya Pembersih Saka Prolasa. Itu merupakan akronim dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, tumbuh kembangkan student agency dan wujudkan profil pelajar Pancasila. Mau tahu enggak tentang itu? Boleh. Oh, panjang nih nanti ya, nggak apa-apa nih nak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar murid, ya, mengakomodir lah istilahnya ya, memenuhi apa sih kebutuhan belajar murid seperti apa, terkait kesiapan belajar murid, kemudian minat murid seperti apa nih, kemudian profil atau gaya belajar murid. Nah, intinya pembelajaran berdiferensiasi itu sebenarnya sesuai dengan marwah kurikulum merdeka anakku ya kan. Kalian ini sekarang sudah menggunakan namanya kurikulum merdeka, menggunakan konsep namanya pendidikan merdeka. Pendidikan merdeka itu merupakan salah satu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang memerdekakan murid. Memerdekakan murid seperti apa? Yang tadi, yang menghargai bakat, minat, karakter murid kita ya. Sehingga murid itu punya ruang, punya apa ya, kesempatan untuk melejitkan keunggulannya. Contoh nih, Naura suka apa nih dalam bidang seperti ini ya, komunikasi ya. Nah itu kita kuatkan Naura nanti ya. Kamu jangan melihat kelemahanmu ya, lihatlah kelebihanmu. Itu namanya di konsep pembelajaran kurikulum merdeka namanya base asset ya. Jadi kita selalu berpikir keunggulan kita apa. Kalau kelemahan sih banyak, tapi nggak usah dipikir untuk kelemahan, tapi keunggulan itu yang akan terus kita lejitkan. Nah seperti itu anakku. Itu kalau pembelajaran berdiferensiasi. Nah kalau pembelajaran sosial emosional itu ada teorinya. Nah ini kita bicara teori dulu biar paham sedikit lah nanti murid-murid. Ada namanya 5 teknik kompetensi sosial emosional. Namanya kesadaran diri ya. Maksudnya biar murid-murid itu dalam hatinya muncul kesadaran diri. Contohnya nih apa nih implementasinya? Memberi kesempatan murid untuk memimpin berdoa, ya kan? Nggak usah ditunjuk nih, nggak usah. Nih Naura kamu memimpin doa, nggak usah. Siapa nih yang mau memimpin berdoa? Nah itu namanya guru mengembangkan kesadaran diri murid. Kemudian ada lagi kompetensi berikutnya adalah manajemen diri. Manajemen diri itu contohnya seperti ini nih Naura. Kalau pernah ikut kelasnya Bu Hanjar itu di manajemen diri ada namanya tepuk suka. Nah, tepuk suka itu teori namanya 3I. I have, I can, I am. Nah, itu maksudnya bahwa aku tuh bisa menyemangati dengan tepuk suka tadi. Nah, agar lebih bersemangat. Kemudian kompetensi berikutnya adalah kompetensi namanya kesadaran sosial. Naura ketika sering diajak Bapak Ibu guru memahami aktivitas di luar, contohnya berkolaborasi dengan pedagang kantin, berkolaborasi dengan teman, itu salah satu contoh bahwa kesadaran sosial Naura sedang dikembangkan. Seperti itu ya nak ya. Bisa menghargai orang lain, berarti bersosialnya bagus. Kamu ini tim ya, ada tim Jurnal Alaska ya, tim yang solid. Itu membangun tim itu bukan hal yang mudah kan. Kalau kesadaran sosialnya tidak dibangun sejak dini, nggak bisa kan menjadi tim yang solid. Betul enggak Mbak Naura? Betul. Kemudian lagi kompetensi berikutnya, nih Mbak Naura pasti tahu nih, sering digunakan, keterampilan berelasi ya, menjalin hubungan dengan orang lain. Itu kalau Bu Hanjar gunakan teknik ACR. Nah, ACR itu aktif, kolaborasi, responsif. Seperti ini, Naura membangun kolaborasi yang baik dengan rekan-rekanmu dulu teman-teman. Kemudian di pembelajarannya Bu Hanjar, murid-murid berkolaborasi dengan pedagang kantin, murid-murid berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Nah, itu kalau teorinya namanya ACR, tapi sebenarnya itu ya bahasa Indonesia, kamu punya kemampuan untuk berelasi
tadi relasi itu kan berarti kamu mau menjalin hubungan ya, seperti itu. Ada lagi yang ada teknik namanya 3C, kalem. Jadi ketika kalem itu bukan emosional. Ketika Anda berhubungan dengan orang lain harus munculkan sisi-sisi Naura yang sabar kan. Kadang kan Banjar cerewet ya, berarti saya harus sabar. Sama sepertinya Mbak Naura pernah kan mewawancarai beberapa teman ya. Ada yang mungkin pasif, tapi Mbak Naura harus responsif ya. Tidak, jangan hanya kalem toh, jangan. Kalem itu bukan berarti diam, tapi bisa menata emosional dengan baik, seperti itu. Seperti itu Mbak Naura. Oke, ada lagi satu kompetensi yang sosial emosional yang belum Bu Anjar jelaskan, yaitu kemampuan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Seperti saat ini tim Jurnal Alaska sudah bertanggung jawab nih, salah satunya menepati janji dengan Bu Anjar. Nah, tapi di dalam kurikulum Merdeka namanya kerennya tuh PUJ. Jadi ada teori nih ya namanya PUJ. P itu problem, berarti Mbak Naura dan teman-teman bisa mengelola masalah, itu sudah bagus. Terus bisa optionnya seperti apa, kemudian outcome-nya seperti apa, dan choice-nya nanti akan memilih seperti apa. Nah, itu dikembangkan juga dalam pembelajaran. Itu teorinya ya, teorinya seperti itu, PUJ namanya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kan dalam pembelajaran itu Mbak Naura kan pernah dihadapkan pada persoalan, contoh nih melakukan wawancara dengan pedagang kantin ya. Ternyata tidak semua pedagang kantin ramah kan. Iya. Muncul problem, benar enggak? Betul. Kamu harus bisa mengelola problem itu dengan baik ya. Itu seperti itu, dengan menggunakan teknik tadi, kemampuan berrelasi, kalem, mojo emosional ya, kalem, menyampaikan wawancara yang sopan, seperti itu ya. Kemudian option, harus bisa mengambil pilihan. Oh, kalau dia itu pemarah, berarti aku harus mengajukan pertanyaan seperti ini. Optionnya jelas. Terus targetnya seperti apa, outcome-nya itu harus paham ya. Kemudian kemampuan choice-nya, keputusannya seperti apa. Seperti itulah yang kedepannya akan mempengaruhi keberhasilan Mbak Naura itu pasti ya. Seperti itu anakku. Ada pertanyaan? Baik, cukup ya. Lanjutkan, silakan. Oke. Kan Bu Hanja ada persiapan nih menuju yang lombanya itu. Oh iya, pasti. Nah, pas persiapan itu gimana cara Bu Hanja memanage waktu antara persiapan sama mengajar di kelas? Betul sekali anakku ya, tidak hanya memanage waktu ketika di sekolah, memanage waktu ketika di rumah nih, di tengah kesibukan. Boleh curhat nih ya, kebetulan waktu persiapan lomba itu Bu Hanjar itu mengikuti pelatihan yang 15 hari berturut-turut dan tidak bisa ditinggalkan. Bayangkan nih, saya di satu sisi harus juga ikut pelatihan, di sisi lain juga harus mengajar, mengambil video, di satu sisi harus memanage target, kan harus video jadi, naskah sudah jadi. Nah, tantangannya memang kesulitan, Bu Hanjar itu kesulitan memanage waktu Bu Hanjar. Tapi alhamdulillah saya dibantu oleh beberapa dari temanmu untuk pengambilan video nih ya, sehingga agak meringankan saya nih nak, terus terang. Jadi saya sudah punya materi-materi video-video, saya simpan di folder-folder itu. Tak simpan kalau dapat kiriman dari siapa itu temanmu, tak simpan nih di folder ini, tak simpan di folder ini, di folder ini, untuk pengingat saya. Itu yang pertama. Kemudian kesulitan kedua nih kan, kita bicara kesulitan. Saya itu mengalami masalah ini nak, harus merevisi video. Ya, setelah Bu Hanjar bimbingan dengan ibu pengawas saya, Ibu Siti Ismuzaro, Ibu Siti Ismuzaro adalah ibu pengawas kita ya, yang selalu membimbing Bu Hanjar ketika lomba ya. Meskipun tidak bertemu, kami selalu WA-an ya. Itu apa yang hasil dari komunikasi itu langsung saya perbaiki. Nah, ini pernah Bu Hanjar suatu ketika di hati, aduh, aku kok revisi ya video. Hampir menyerah loh. Nah, ini betul loh, Bu Hanjar itu hampir menyerah ketika mau revisi video dan revisi naskah praktik baik. Bayangkan, aduh, video udah jadi direvisi. Bayangkan nih Naura kalau mengalami hal seperti itu bagaimana nih kira-kira?
mesti kan kesel, terus apa lagi? Sabar iya. Nah ini Bu Anjar terus tarik nafas. Tak revisi apa ndak ya? Waktunya sudah mendesak, nggak tidur nih nak. Jadi saya harus memanage waktu tidur saya. Waktu tidur saya menjadi lebih sedikit, ya. Kemudian pernah nih agak bilak sedikit nggak masalah nih ya. Kemudian Bu Anjar minum vitamin, nak. Kuncinya harus minum vitamin, makan yang teratur. Target video dan naskah harus selesai. Itu sebenarnya tantangan terbesar itu seperti itu nak. Di tengah kesibukan, target video direvisi, bayangkan file yang paling nggak mengenakan itu kan ngetik ulang sih nak. Naskah praktek baiknya, bayangkan ngetik itu kan hal yang aduh ya, tapi nggak apa-apa lah, semuanya terbayar ya. Yang penting kita itu punya niat yang baik, bismillah, bisa pasti bisa. Pedoman saya seperti ini, kalau anak-anak itu selalu saya motivasi, yuk nak kamu harus punya semangat tinggi, kan berarti itu daya juang ya nak ya. Saya selalu memotivasi murid-murid punya daya juang tinggi. Kenapa saya sendiri tidak punya daya juang tinggi? Seperti itu. Kemudian saya, aduh kalau saya menyerah saya malu nih sama murid-murid. Seperti itu Mbak Naura, kesulitan-kesulitan yang Bu Anjar alami. Baik Bu Anjar, kan Bu Anjar juga di sini sebagai guru ekonomi nih. Iya yang betul. ngajar hampir semua kelas. Iya. Pastinya Bu Anjar kayak punya tepuk spesial. Oh kayak iya. Ekonomi. Betul. Jadi tepuk ekonomi itu nak ya, ketika di Provinsi Jawa Tengah itu ditanyakan loh nak. Kayak apa sih Bu Anjar untuk tepuk ekonomi ya? Yuk kita tepuk ekonomi ya. Nanti Mbak Naura yang itu ya. Kalau kau suka hati tepuk 1. Kalau kau suka hati tepuk 3. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk suka. Saya suka ekonomi ya seperti itu. Wah, Kakak Naura ya. terus sekali ya Bu. Iya, tepuk ekonominya itu juga murid-murid Bu. Tepuk ekonominya kayak gitu aja Bu, divariasi. Oke, dulu kelihatannya di 10-8 deh. Itu iya. Jadi setiap kelas itu nggak Punya, sama. ya. Kemudian kan di masukan ini, masukan 10-7, masukan 10-5, masukan 10-6 Bu Anjar akomodir terus menjadi tepuk seperti itu. Oke, berarti hampir setiap kelas tuh tepuknya hampir sama. Iya, dan itu ditanyakan oleh Dewan Juri yang ada di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Beda lagi juri yang di nasional, dia nanyakan bukan tepuk nak, nanyakan yang profil pelajar Pancasila itu loh. Itu kayak apa Bu Anjar lagunya? Nah itu, tapi besok aja ya, nanti enggak panjang. Iya, Bu. Ya seperti itu. Oke, baik. Iya. Terus kan Bu Anjar udah hebat banget nih, kayak sampai sejauh ini keren banget. Nah, Bu Anjar tuh ada kayak sosok yang memotivasi Bu Anjar enggak buat sampai di titik ini? Betul anakku, pasti seseorang melakukan ada motivasinya. Satu motivasi pertama itu saya lihat anak-anak dulu murid saya ya. Murid saya itu kok bisa berprestasi, ya kan? Kenapa gurunya nggak berprestasi? Nah seperti itu. Yuk, kalau Bu Anjar sudah ikut lomba, berarti ketika nanti meminta murid-murid saya melakukan lomba, ikut lomba kan, berarti udah mengasih teladan ya buat murid. Nah, ayolah nak ikut lomba. Bu Anjar emang pernah ikut lomba buat video? Oh, udah pernah lah. Seperti itu ya. Mungkin kan seperti itu ya, memberikan teladan. Motivasi terbesar itu adalah muridnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang memotivasi Bu Anjar tentu saja keluarga Bu Anjar itu ya. Suami mendukung, anak mendukung, keluarga mendukung, dan tentu murid-murid saya mendukung. Ada lagi nak, sebenarnya memotivasi saya itu ini nak, ucapan seseorang, boleh saya sebut? Boleh. Ya, jadi ada seseorang yang menyebut aja gini, Bu Anjar, saya itu mau pensiun aja, mau ikut lomba loh, seperti itu ya. Jadi, hai Pak Utomo ya, Pak Utomo itu pernah cerita ke Bu Anjar bahwa Pak Utomo itu mau pensiun aja, mau ikut lomba. Nah itu termotivasi, kalau Pak Utomo sudah sepuh ya, sudah mau pensiun aja, mau ikut lomba, mosok saya yang guru masih muda ya, kok tidak mau ikut lomba. Dan dorongan terbesar juga itu saya tuh dipush oleh ibu pengawas ya, sama Bapak Sugeng. Ayo Bu Anjar makili sekolah ya kan, siapa lagi nih yang makili sekolah kalau tidak gurunya kan, seperti itu. Seperti itu anakku.
Keren banget Bu. Iya. Nah, untuk Bu Hanjar sendiri ada Iya. nggak untuk pesan untuk Buat teman-teman. teman-teman terutama Murid ya? anak-anak jurnal Alaska Oh juga? iya, untuk anak-anak murid dan juga jurnal Alaska. Jadi gini anakku, karena tadi Bu Hanjar udah cerita ya, ada beberapa kesulitan. Biasanya kalau kita mengalami kesulitan kan ngelokro ya. Apa bahasa Indonesianya ngelokro nak? Menyerah ya. Nah, anak-anakku jurnal Alaska dan anak-anak seluruhnya, ketika menghadapi kesulitan jangan gampang menyerah. Itu ya, itu yang pertama. Kemudian ini tambahannya nih, kuatkan kolaborasi nak. Jadi kalau kita itu berhasil sendiri ya itu nggak keren nak ya. Jadi itu berhasil harus bersama-sama. Namanya kita menguatkan kolaborasi. Seperti pembelajaran ini, pembelajarannya Bu Hanjar, pembelajaran kolaborasi ya, mengkolaborasi antara murid, guru dan pedagang kantin, memanfaatkan lingkungan sebagai tempat belajar. Itu mengkolaborasikan seluruh kekuatan yang dimiliki sekolah. Jadi ketika nanti Mbak Naura dan teman-teman akan lomba, jangan lupa kolaborasikan kekuatan seluruh yang ada di sekolah. Itu ya yang terpenting. Kemudian pesan berikutnya, fokus pada kekuatan sekolah. Banyak udah pernah bilang sih ya, yuk kita fokus pada kekuatan sekolah. Jangan lihat kekurangan sekolah kita ya, jangan lihat kelemahan sekolah kita, tapi lihat kita punya kekuatan apa nih yang bisa kita explore. Nah, karena sekarang berikutnya ya Mbak Naura ya, karena berikutnya adalah kita sebagai generasi muda yang tidak bisa lepas dari IT, betul nggak? Betul. Teknologi ya. Tolong ini anakku nanti, ini sudah termasuk bagus nih jurnal Alaska ya, sudah membagikan praktik baiknya berbasis IT ya, dikirim di YouTube, punya channel ya, seperti itu ya. Jadi jangan disimpan sendiri, dibagikan praktik baiknya. Kemudian tambahannya nih, ada yang kemarin nanya, Bu, kalau ikut lomba tapi gagal gimana? Jangan menyerah ya. Kita harus punya daya juang yang tinggi. Perkara menang kalah itu nanti. Menang itu adalah bonus. Yang penting kita mau berkreasi dan unjuk gigi ya, mengaktualisasikan kemampuan Mbak Naura dan teman-teman. Yuk ikuti, biar kita tahu, oh ternyata seperti ini ya, seperti itu. Termasuk kan dengan mengikuti lomba, Mbak Naura dan teman-teman akan bisa mengikuti perkembangan zaman ya, seperti itu Mbak Naura. Oke, terima kasih Bu Hanjar. Sama-sama anakku Naura. Untuk teman-teman semua, semoga bisa termotivasi dan mengambil inspirasi serta manfaat dari yang Bu Hanjar sampaikan. Dan untuk semuanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dah.